Sebuah mobil terbakar di Jalan Dusun Saragan, Desa Banyurejo, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Api menghanguskan seluruh mobil tepat di depan sebuah kios kelontong. Menurut salah satu saksi, peristiwa bermula saat percikan api muncul secara tiba-tiba dari dalam mobil dan seketika langsung terbakar. Akibatnya 3 orang termasuk penumpang mengalami luka bakar. Di sini sedang ngatur parkir toh, tapi langsung melihat mobil sama orangnya kebakar. Yang pertama mobil keluar dari dalam itu percikan api, terus orang dari dalam kios keluar itu udah langsung kebakar. Untuk tindakan kepolisian yang dilakukan, petugas melaksanakan evakuasi terhadap korban dan langsung membawa ke rumah sakit terdekat. Kemudian yang kedua, petugas melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, yaitu Damkar, untuk melakukan pemadaman terhadap tempat yang terbakar. Untuk memadamkan api, petugas pemadam kebakaran menerjunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran. Dalam waktu 30 menit, api berhasil dipadamkan. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Di Sampang, Jawa Timur menjadi korban ledakan mercon spiritus saat bermain di pemukiman. Keduanya pun langsung dilarikan ke rumah sakit lantaran alami luka bakar. Polres Sampang mengagalkan patroli untuk mencegah terulangnya kembali peristiwa ini. Lantasan saat ini permainan mercon spiritus atau dem-jedem marak di sejumlah desa di Sampang, Jawa Timur. Permainan ini menggunakan kaleng bekas yang diisi cairan spiritus, kemudian disulut api hingga menimbulkan ledakan keras. Ledakan dari kaleng berisi spiritus dapat memicu percikan api dan serpihan logam yang berpotensi melukai pemain maupun warga di sekitarnya. Tak hanya anak-anak, jajaran Polres Sampang juga menghimbau orang tua untuk mencegah anaknya bermain mercon spiritus. Himbauan dari Polsek Sampang kepada masyarakat untuk tidak memakai atau tidak menyalakan dem-jedem atau petasan spiritus itu karena apa? Akan menimbulkan kebakaran baik pada dirinya maupun orang lain. Pencegahan dini melalui edukasi dan peran keluarga menjadi kunci agar insiden serupa tidak kembali terulang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fathur Rahman, iNews melaporkan. Akibat curah hujan yang cukup tinggi di kawasan lereng Gunung Merapi, Sungai Senowo di Magelang, Jawa Tengah diterjang banjir lahar dingin. Sejumlah fasilitas umum rusak, 1 orang meninggal dunia. Aliran Sungai Senowo Magelang meluap usai diterjang banjir lahar dingin Gunung Merapi. Beberapa warung rusak dan jembatan antar desa terputus akibat terendam lahar dingin. Dalam peristiwa ini 1 orang warga meninggal dunia, sementara 6 lainnya luka-luka. Sedangkan 4 orang jadi korban banjir lahar belum teridentifikasi. Tim gabungan dibantu relawan masih terus melakukan pencarian korban di alur Sungai Senowo. Banjir lahar hujan terjadi akibat curah hujan yang cukup tinggi di lereng Gunung Merapi. Pemerintah mengimbau warga agar tetap waspada dan segera mengungsi jika banjir lahar susulan terjadi. Ayo bubar! Pemirsa, 8 orang luka-luka usai kecelakaan beruntun melibatkan truk box di ruas eksit tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kecelakaan diduga akibat truk box gagal mengerem dan menabrak 8 motor serta 1 minibus. Video amatir warga merekam detik-detik usai kecelakaan beruntun di eksit tol Bawen Selasa malam. Sejumlah pengendara terkapar di jalan, beberapa korban terjepit dan minibus rusak parah di bagian belakang. Kecelakaan bermula saat kendaraan berhenti di lampu merah. Truk box dari arah Semarang menuju Salatiga melaju kencang dan menabrak dari belakang. Dugaan sementara sopir truk gagal melakukan pengereman. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 10 kendaraan, yaitu 1 kendaraan truk box, kemudian 1 expander, dan sisanya adalah 8 diantaranya adalah kendaraan sepeda motor. Akibat kejadian ini, 8 orang luka-luka.
2 luka ringan rawat jalan, 6 luka sedang hingga berat dirawat di RS Atin. Seluruh kendaraan dan supir truk box diamankan ke unit laka lantas Polres Semarang untuk penyelidikan. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Nurisa Lulu, iNews melaporkan. Nekat menerobos lampu merah, seorang pengendara motor ojek online tertabrak mobil minibus di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Akibatnya korban pun mengalami luka parah. Sebuah mobil minibus yang melaju kencang menabrak seorang pengendara motor ojek online yang menerobos lampu merah di perempatan Grogol, Jakarta Barat. Akibatnya mobil minibus alami kerusakan pada bagian depan, sementara pengemudi motor ojek online luka parah. Petugas kepolisian bersama warga segera mengevakuasi korban ke rumah sakit. Lanjut yang dari arah Grogol itu lampu merah. Tiba-tiba motor mungkin ada buru-buru, mau langsung nyerobot lampu merah, putar balik arah ke Satria. Terimalah sama mobil kalian. Untuk korban tadi sempat kita buru-buru untuk menyelamatkan korban ya. Kita memberhentikan ambulan yang melintas, kita stop, kita paksa untuk bawa ke Rembang Solo Sumber Waras. Kini korban masih dirawat di Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta dan kasusnya ditangani unit laka lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Mobil minibus terbalik usai menabrak trotoar SPBU di Jalan Raya Sragen Ngawi di Sragen, Jawa Tengah. Akibatnya 7 orang terluka. Inilah detik-detik kecelakaan minibus yang melaju kencang hingga terbalik dan menabrak operator SPBU, dispenser, hingga pengendara motor yang sedang mengisi BBM di Duku Pedakan, Sragen. Minibus diduga hilang kendali saat menyalip dump truck hingga menabrak trotoar SPBU. Akibatnya 7 orang terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Petugas laka lantas Polres Sragen melakukan olah TKP menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Informasi berikutnya pemirsa, niat baik di bulan suci Ramadan tercoreng oleh konvoi gerombolan motor yang melakukan aksi penyerangan ke pemukiman warga di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Aksi tersebut pun memicu keresahan warga yang sedang beraktivitas lantaran para pelaku selain membawa senjata tajam juga menembakkan petasan ke rumah warga. Di bulan Ramadan seharusnya diisi dengan kegiatan keagamaan, malah diisi dengan kegiatan yang mencoreng keislaman mereka dengan melakukan konvoi dengan sepeda motor. Serta dibarengi menghujani permukiman warga di RW 01 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan petasan. Tentu saja peristiwa ini memicu kepanikan dan keresahan warga sekitar lantaran tengah beraktivitas mencari takjil di sore hari. Selain menembakkan petasan ke rumah warga, para gerombolan remaja itu bahkan membawa senjata tajam dan bendera saat berkonvoi melintas ke Jalan RM Marta Dinata dari arah JIS menuju Ancol. Namun demikian belum diketahui motif dibalik aksi penyerangan tersebut. Di sini kan itu ditutup. Saya berdiri di sini aja, mereka arahin, tapi pertikannya itu gini loh, sampai kena di pipi saya, tapi nyamping gitu. Begitu ini kan saya keluar, saya lihat apa, nah cucu saya di situ, di pintu sebelah situ lagi ngelongok. Nah, jadi saya tarik cucu saya dulu ke dalam. Mengantisipasi kejadian terulang, warga menutup portal di hari dan waktu tertentu dan berharap pihak kepolisian gencar melakukan patroli terhadap gerombolan remaja yang konvoi di bulan Ramadan ini. Selama 2 pekan Ramadan, Jakarta malah sering pecah tawuran, terutama di jam-jam jelang berbuka dan sahur. Tak hanya saling serang antar kelompok remaja, pelaku tawuran juga sengaja menyerang pemukiman warga dengan petasan. Konvoi gerombolan pemotor remaja tiba-tiba menyerang permukiman warga di Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Puluhan remaja yang membawa senjata tajam sengaja melemparkan petasan saat melintas di Jalan RM Marta Dinata mengarah ke Ancol. Peristiwa ini terjadi sore hari saat sebagian warga tengah mencari takjil untuk berbuka puasa.
Peristiwa ini membuat warga resah. Beberapa warga bahkan nyaris terkena petasan. Itu petasan kencang sekali, tin sambil klakson. Jadi saya kalau udah ada klakson sama petasan, udah pecah ini. Itu ditutup. Saya berdiri di sini aja, mereka arahin, tapi pertikannya itu gini loh, sampai kena di pipi saya, tapi nyamping gitu. Demi keamanan, warga menutup portal agar kerusuhan tidak sampai melukai warga. Tak hanya di sore hari, tawuran juga kerap terjadi jelang waktu sahur. Tawuran dua kelompok remaja membawa kayu dan petasan terjadi saat membangunkan warga untuk sahur di Jalan Timbul, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Warga berharap polisi rutin berpatroli untuk mencegah tawuran. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya telah melarang sahur on the road atau konvoi apapun menjelang sahur. Meski bertujuan positif, tapi nyatanya aktivitas tersebut kerap berujung tawuran dan merugikan warga. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Viral diduga geng motor mengejar seorang remaja jelang sahur, kemudian menendang hingga tersungkur di kios bensin di Jember. Akibatnya korban tewas ketika di lokasi kejadian. Terekam kamera pengawas di Jalan Raya Kecamatan Arjasa, Jember, Jawa Timur, sekelompok remaja menggunakan motor tiba-tiba menendang pengguna motor lainnya yang berada di sampingnya. Korban melaju dari arah Jember menuju Bondowoso. Akibat tendangan itu, korban menabrak kios bensin sebelah kiri jalan, kemudian terpental dan tewas seketika. Sedangkan kelompok pemotor itu pun kabur meninggalkan korbannya. Korban kemudian dibawa ke kamar jenazah rumah sakit daerah Subandi, Jember. Habis nubruk sana, ke sini nubruk Pak Anu tiang. Di sini sepedanya, orangnya di sini. Ya ini sisi orangnya. Lukup. Terus nabrak apa, Pak? Nabrak kios bensin, perda utama bensin. Oh ini, Pak, ya? Iya ini. Habis ini ke sana, Pak. Kasus ini pun kini langsung ditangani jajaran kepolisian Resor Jember dengan mencari keberadaan pelakunya. Seorang bocah berusia 12 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya di Jalan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Polisi menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Warga kampung Warutiwu, Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat digegerkan dengan penemuan seorang bocah laki-laki meninggal di dalam rumahnya Selasa malam. Korban berusia 12 tahun ditemukan oleh ibunya di lantai 2 rumah dalam kondisi tertutup kasur. Polisi menyebut ditemukan sejumlah luka pada tubuh korban serta hilangnya barang pribadi berupa telepon genggam. Usai tim Inafis Satreskrim Polres Cimahi menggelar olah tempat kejadian perkara, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asi untuk diotopsi. Di rumah sendirian, ibunya lagi jadi guru ngaji gitu. Guru ngaji. Jadi diketahuinya sama ibunya. Sama ibunya. Ya. Pas diketahui sama ibunya itu seperti apa, Pak? Langsung laporan ke Bapak atau gimana, Pak? Dia nelpon dulu ke saudaranya yang datang ke rumah, Pak. Yang datang ke rumah saya. Dapat kita jelaskan bahwa hasil dari olah TKP tadi dengan tim Inafis ada sekitar 4 luka ya, di leher, kemudian di punggung, bagian besar banyak di sini. Ya, dan darah itu bersifat di sekitar TKP. Hingga saat ini Satreskrim Polres Cimahi bersama Polsek Cipatat masih melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap penyebab kematian korban. Polisi mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait kasus ini agar segera melaporkan kepada petugas. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Jasad pasangan suami istri korban pembunuhan ditemukan di dalam mobil di Padalarang, Bandung Barat. Polisi berhasil menangkap pelaku yang ternyata ingin mengambil mobil korban. Warga kampung Pamucatan Padalarang, Bandung Barat digemparkan dengan penemuan jasad pasangan suami istri di dalam mobil minibus yang terparkir di sebuah rumah kosong. Menurut warga, mobil sudah terparkir di halaman rumah kosong sejak hari Minggu. Namun tidak menduga kalau di dalamnya terdapat jasad Pak Sutri.
Diduga keduanya merupakan korban pembunuhan karena warga temukan bercak darah di dalam mobil. Identitas kedua jasad diketahui bernama Muhammad Afzal dan Firja Afzal, warga Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Keduanya merupakan asal Pakistan namun sudah menjadi WNI. Kurang tahu kan saya juga boleh masuk. Tadi Bapak lihat ada perempuan di dalamnya. Iya kan. Suami istri itunya. Suami istri itu. Ya. Yang satu orang asing, Pak. Orang dua-duanya orang Pakistan yang cuma udah warga WNI. Oh, WNI ya. Jadi artinya potongannya kayak orang-orang Pakistan lah gitu ya. Itu. Terus ada janggut-janggut ini kan udah. Pak, posisinya mereka terlungkup atau duduk, Pak? Berbaring Pak, udah tidur dudanya. Iya, udah berbaring pakai karung kan. Pengen apa sih, Bang? Tak kurang dari 24 jam, Satreskrim Polres Bogor dan jajarannya berhasil mengamankan seorang pria yang menjadi pelaku pembunuhan. Pelaku ternyata membunuh Pak Sutri yang merupakan pemilik toko di Citeko Cisarua Bogor dan membuang jasad korban di Cimahi. Motif pembunuhan karena pelaku ingin mengambil mobil mewah korban. Kejadian terjadi di Kampung Citeko di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Menemukan korban berada dalam mobil Daihatsu, ya, mobil Grand Max yang ada di Padalarang. Selanjutnya tadi setelah melakukan serangkaian olah TKP di tempat penemuan dan berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Cimahi untuk korban sudah dibawa kembali ke Kabupaten Bogor. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti 1 unit mobil mewah korban dan minibus yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman kurungan seumur hidup. Dari Bandung dan Bogor, Jawa Barat, Yuwono dan Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap tersangka perampokan dan pembunuhan karyawati agen bank di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Tersangka melakukan perbuatan kejinya karena untuk mengganti uang istrinya yang habis dipakai untuk judi online. Andreas Tandung, tersangka perampokan dan pembunuhan karyawati agen bank di Kabupaten Luwu, berhasil ditangkap setelah buron berhari-hari. Tersangka ditangkap tanpa perlawanan di sebuah rumah di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Dari Sulawesi Utara, tersangka diterbangkan menuju Makassar dan langsung digiring menuju Mapolda Sulawesi Selatan. Dengan tangan di borgol, tersangka keluar dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dengan dikawal ketat oleh petugas. Dari pengakuan terkuak motif tersangka melakukan pembunuhan. Tersangka ingin mengganti uang istrinya yang telah habis digunakan untuk bermain judi online. Tersangka mengaku awalnya tidak berniat menghabisi nyawa korban. Namun karena panik korban berteriak, tersangka pun menghantam kepala korban dengan batu hingga korban meninggal. Motif sebenarnya yang tersangka ini menggunakan uang istrinya untuk bermain judi online. Untuk mencari gantinya, dia melihat di briling sebenarnya tidak ada keinginan juga untuk menghabisi nyawa dari korban. Pembunuhan terjadi pada 18 Februari lalu, di mana tersangka merampok dan membunuh korban yang sedang menjaga kios agen bank seorang diri. Tersangka kemudian kabur ke Sulawesi Utara sambil membawa berangkas dengan uang senilai 13,4 juta rupiah. Untuk menghilangkan jejak, tersangka mengambil uang dan membuang berangkas ke sungai. Tersangka merupakan residivis kasus penganiayaan berat. Setidaknya tersangka sudah 2 kali menjalani hukuman penjara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam penjara seumur hidup. Dari Luwu dan Makassar, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak dan Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku jambret spesialis perhiasan emas di Batam, Kepulauan Riau dibekuk polisi di kampung halamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Modusnya, pelaku memepet emak-emak yang mengenakan perhiasan emas hingga korban terjatuh.
Pelaku jambret spesialis perhiasan emas ini tidak berkutik usai diringkus polisi di kampung halamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Diketahui dalam 1 bulan terakhir, pelaku ED telah beraksi 5 kali di beberapa wilayah di Batam, Kepulauan Riau. Korban incarannya adalah emak-emak yang mengenakan perhiasan emas. Setelah berhasil jambret, pelaku pulang ke kampung halaman dan menjual perhiasan emas curiannya. Polisi juga turut menyita uang tunai belasan juta rupiah hasil kejahatannya. Pelaku ini memang bukan masyarakat Batam, namun demikian masyarakat luar yang sengaja datang ke kota Batam ingin melaksanakan aksi kejahatan. Setelah melaksanakan aksi kejahatan, dia terbang kembali ke daerah asalnya dan melaksanakan kehidupan dengan hasil daripada kejahatannya, lalu kembali lagi ke Batam ketika sudah tidak ada uang lagi. Dia memepet daripada korban, mencari korban yang memakai gelang emas atau memakai perhiasan. Sebelumnya terekam CCTV, seorang ibu rumah tangga terluka akibat terjatuh dari motornya usai menjadi korban jambret di Jalan Raya Bengkong, Batam. Gelang emas seberat 20 gram yang dipakai korban lenyap di jambret pelaku. Kini polisi masih mendalami kasus penjambretan, termasuk penada emas curian tersebut. Polisi juga mengimbau agar masyarakat tidak menggunakan perhiasan yang mencolok hingga dapat mengundang kejahatan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, pencurian kendaraan bermotor di tempat ibadah makin marak terjadi dan membuat resah warga di Bangkalan, Jawa Timur. Bahkan dalam satu aksi curanmor, 2 sepeda motor sekaligus milik jemaah hilang di parkiran masjid. Insiden tersebut menimpa jamaah Masjid Darussalam, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. 2 unit sepeda motor milik jamaah yang sedang melaksanakan ibadah di dalam masjid hilang dicuri dengan mudah oleh 2 orang pelaku. Dalam video rekaman kamera pengawas, kedua sepeda motor yang terparkir di sisi utara masjid tersebut berhasil dibawa kabur hanya dalam hitungan beberapa detik tanpa disadari oleh pemilik motor maupun jamaah lain. Kedua pelaku tampaknya paham betul situasi di TKP meski terletak di kawasan padat pemukiman penduduk. Salah seorang takmir masjid menuturkan insiden ini terjadi saat ibadah sholat jamaah baru saja dimulai. Para pelaku memanfaatkan situasi tersebut sehingga bisa leluasa membawa kabur 2 motor korban tanpa diketahui. Kedua motor metik yang hilang dicuri merupakan milik warga setempat yang memang rutin sholat berjamaah di masjid ini. Merusak kontak, duduk dikasihkan temannya sepedanya. Dia ganti merusak yang satunya yang merah. Dia naiki sendiri, sudah. Nah itu. Berarti ada 2 motor sekaligus? Ada 2 motor. Diambil ini 2 motor 13 detik di CCTV. Itu pas sholat subuh, Pak? Iya, baru dimulai sholat subuhnya. Usai kejadian, pihak takmir masjid dan kedua korban langsung melaporkan ke polisi dan saat ini sedang dalam proses penyelidikan unit reskrim Mapolsek setempat. Pihak takmir masjid pun menghimbau agar para jamaah lebih berhati-hati saat memarkir motornya, termasuk menggunakan kunci ganda guna menghindari kejadian serupa terulang kembali. Pembobol ruko gadai di Depok, Jawa Barat kabur melalui atap yang dijebol saat digerebek polisi. Aksi pelaku terpergok seorang karyawan yang ponselnya terhubung dengan CCTV di lokasi. Cabut nih. Polisi menggerebek ruko gadai di Depok setelah menerima laporan adanya aksi pencurian. Personel patroli Polres Metro Depok menyisir seluruh ruangan di ruko tersebut. Setelah dicek, pelaku sudah kabur diduga melalui atap di salah satu ruangan. Sebelumnya seorang karyawan memergoki pelaku melalui CCTV yang terhubung dengan ponselnya. Aksi pelaku di ruko gadai barang itu dilaporkan ke polisi. Ke atas katanya, ke atas pukulnya ke atas jalan. CCTV-nya udah ketang, CCTV udah diputusin sama malingnya. Katanya kelihatan kakinya, nggak tahu dari mana kelihatannya. Dia masuk lewat mana Bu katanya Bu malingnya Bu? Katanya dari situ tuh, dari pinggir. Belum diketahui kerugian yang dialami pihak ruko gadai dalam peristiwa tersebut. Kasus ini kini ditangani Satreskrim Polres Metro Depok. Di Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, belasan pasangan mesum dan sejumlah PSK online di Kota Bengkulu terjaring razia justisi di bulan Ramadan. Petugas Satpol PP menyasar sejumlah kos-kosan dan rumah kontrakan yang dijadikan sarang prostitusi. Semuanya duduk diperiksa nih, Pak. Meski di siang hari dan di bulan suci Ramadan, sejumlah pasangan bukan muhrim, maka remaja yang masih berstatus pelajar terjaring dalam razia penyakit masyarakat yang digelar oleh Satpol PP Kota Bengkulu. Petugas menyasar sejumlah kos-kosan dan rumah kontrakan yang dijadikan sarang prostitusi terselubung. Hasilnya petugas mendapati 14 orang pasangan bukan muhrim, di antaranya PSK online yang menyediakan jasa via aplikasi dan remaja di bawah umur yang berkumpul di dalam kamar. Sementara untuk pelajar dan remaja di bawah umur yang terjaring razia langsung diberikan sanksi bimbingan jasmani. Sementara untuk pelajar dan remaja di bawah umur yang terjaring razia langsung diberikan sanksi bimbingan jasmani. Temukan adanya informasi yang didapatkan dari warga Sawolebar Baru bahwa di tempat kos ini sering ada pasangan-pasangan yang bukan muhrim, terutama umurnya di bawah masih usia sekolah. Dan ternyata kita cross check hari ini dan minta Bu Lurah, RT RW yang di depan kita dampingi, ternyata informasi itu benar. Razia ini digelar untuk menertibkan praktik prostitusi terselubung dan juga razia penyakit masyarakat di bulan Ramadan. Selain razia, petugas dari Dinas Kesehatan Kota Bengkulu juga mengambil sampel dalam rangka screening pencegahan penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya. Satpol PP mewarning pemilik usaha kos-kosan dan sejenisnya untuk melarang segala bentuk tindak asusila dan prostitusi terselubung yang meresahkan masyarakat di Kota Bengkulu. Kenapa kau tadi sekamar sekasur?